Asik, hari ini saya masak mie. Wow, kali ini lagi masak apa Ini ini? lagi masak mie. Lihat, ada Wangi loh. ada sayurnya, Wah, ada terus? choisim, ada dagingnya, Wah, ada ada. ini mie, ada mengandung telur. Ya, Wih, ini berarti makanan sehat, bener iya nggak Kak? betul. Ya, karena sekarang kita lagi temanya chef. Chef Ya, kita dong. masak-masak, tapi Kita harus masak masakan yang sehat sehat. Kak Lili. Iya, tapi bukan hanya makanan sehat buat jasmani aja ya Kak ya. Iya betul. Harus apa ya coba? Wah, rohani kita juga harus diperhatiin Kak Ya bener, Lili. rohani kita harus diperhatikan. Kalau rohani kita diperhatikan berarti kita harus gimana ya? Kalau Nah, dengan makanan bisa tumbuh, bisa sehat. Kalau dengan rohani juga kita harus bertumbuh, bener nggak Kak? Iya betul. Iya, kita nyanyi aja ya. Nyanyi apa ya? Nyanyi yang ada bertumbuh-bertumbuhnya Oh, yang ada begitu. gini-gini. Heeh, ya. Lagu apa ya? Apa ya? Baca Nah, kitab suci. iya, yuk kita kita nyanyi nyanyi dulu. yuk. Ini disimpan dulu ya Kak ya. Yo Yuk. siap. Kita nyanyi baca kitab suci. Ayo adik-adik yang di rumah ya, yang nonton YouTube ini semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi ya. Tapi sebelum kita nyanyi, kita apa dulu? Kita doa dulu ya. Dulu. Bener nggak Kak? Betul. Iya, kita Segala doa sesuatu dulu. harus doa dulu ya Kak. Iya, kita mulai dulu dengan kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Karena kita mau menyembah Tuhan, oke? Ya, yuk kita nyanyi dulu yuk. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu saat ini. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo adik-adik semua kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya.
kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Urapi kami semua. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau meninggikan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang beracara atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hai, shalom Kak Lili. Aduh, kita pakai baju gini ya. Pakai topi Pakai chef. Karena kita temanya jadi chef. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya betul. Ya, Jadi kita- bukan cuma di gereja aja. Iya. Saat kita masak, Iya. saat kita dimanapun, kita bisa memuji Tuhan Iya, Kak sambil Lili. masak, Iya. memuji Tuhan selalu bisa kayak gitu Iya, ya. betul. Oke, kita tadi sudah ada daging, ada apa supaya kita bertumbuh. Berarti kita mau nyanyi baca kitab suci supaya kita bertumbuh dan berbuah. Siapa adik-adik yang di rumah? Ayo kita Ayo. semuanya yang nonton YouTube ini kita memuji Tuhan dengan sukacita penuh. Iya, ya, Kak? betul. Oke, yuk. Goyang semuanya ya. Ayo siap-siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, Kak, pakai gerakan Kak. Gerakannya gimana ya Kak kalau Baca bertumbuh? kitab suci. Harus jongkok. Gak usah ya. Iya. Ini aja ya. Kita baca kitab suci, doa tiap hari, memuji tiap hari, nyembah tiap nyembah. hari. Nanti kalau pas Bertumbuhnya? bertumbuhnya begini. Oh ya, kita gini ya. Oke, siap. Saya kesini ya. Oke, siap. Ayo. Yuk. Ayo semangat adik-adik. Yuk. Goyang terus semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita mau tumbuh berarti kita harus Baca kitab suci. sekarang adik-adik semua pada seneng nggak? Sukacita nggak? Cita dong Kak. Kalau kok anak Tuhan kita mau bersukacita, amin. Kita bawa alat-alatnya dulu kan? Iya, kita bawa apa ya? Oke, bawa itu dulu. Yuk, kita bawa. Ya, kita mau bersukacita. Nah, adik-adik di rumah yang bersukacita, ayo kita bawa peralatan masaknya dulu ya. Oke, siap? Yuk, Kita siap. nyanyi ya. Kalau kau anak Tuhan, kita memuji Tuhan. Yo, siap. Semuanya sukacita. Sudah dibawa alat masaknya?
Ayo musik. Ya. Yuk, adik-adik semuanya. Sukacita. Yuk, siap Kak? Siap. Kalau kau anak Tuhan menari, menari. Kalau kau anak Tuhan menari, Menari. kalau kau anak Tuhan, ya memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan menari, kalau kau anak Tuhan menari, Kalau kau anak Tuhan menari, kalau kau anak Tuhan, ya memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan menari, kalau kau anak Tuhan kata amin. amin. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, dah memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan kata amin, amin. Kalau Kau anak Tuhan kita lompat, lompat. Kalau kau anak Tuhan kita lompat, lompat. Kalau kau anak Tuhan, dah memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan melompat. Aduh capek kalau ini. Wah sampai keringetan ya. lumayan ini ada kenyet-kenyetnya ya. Oke. Karena kita sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kita mau nyanyi dulu ya. Ayo Kak Dede. Ayo kita Kita nyanyi. mau nyanyi dulu. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan pikiran jangan kemana-mana, tapi kita fokus, oke? Siap. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita semua mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya menyenangkan hati Engkau.
Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami mau mendengarkan firman-Mu dan mau menjadi pelaku firman. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya duduk yang bagus. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, agar damai sejahtera turun atas bangsa kami. Berkati juga Bapak Presiden dan wakilnya agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Berkati juga kota kami ya Tuhan, agar dijauhkan dari virus corona. Tuhan, berkati juga para pemimpin rohani kami, Opa Niko, Pak Henry, dan kakak-kakak sekolah minggu, agar dapat memimpin dan mendidik kami dengan baik. Dan berkati juga gereja kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tugas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Kalis di sini. Minggu ini Kalis mau cerita. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita? Kalau sudah siap, yuk lipat tangannya. Terus duduk yang manis. Ya. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa ya. Yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau baik atas kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan isi hati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap kan mendengarkan cerita? Cerita kali ini berjudul Petrus dan Cornelius. Siapa yang mau dengar? Yuk, mulutnya ditutup, udah gak ada yang ngomong lagi ya. Ada seorang perwira dari pasukan Italia. Nah, perwira ini bernama Cornelius. Cornelius ini dan keluarganya tinggal di Kaisarea. Mereka bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan orang Israel. Tetapi mereka, Cornelius dan keluarganya ini percaya kepada Tuhan. Cornelius dan keluarganya sering berdoa. Nah, suatu saat ketika Cornelius ada di rumahnya, tiba-tiba malaikat datang kepada Cornelius. Corneliusnya saat itu kaget dan takut. Malaikat ini bilang sama Cornelius, "Cornelius, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu loh apa yang kamu perbuat untuk orang miskin. Kamu suka bantu orang yang miskin, suka bantu orang yang kesusahan. Tuhan semuanya udah tahu." Nah, anak-anak, makanya kita harus rajin berdoa ya. Karena ketika kita berdoa, maka Tuhan pasti dengar loh doa kita. Terus kita juga harus berbuat baik sama orang lain. Nanti Tuhan tahu loh kita berbuat baik sama orang lain. Ayo di sini siapa anak-anak yang mau berbuat baik? Terus di sini siapa anak-anak yang mau berdoa? Yang rajin ya berdoanya. Nah, kakak lanjutin lagi ya. Malaikat ini berkata kepada Cornelius, "Cornelius, suruhlah pegawaimu pergi ke kota Yope. Di sana carilah seorang yang bernama Petrus. Petrus ini tinggal di rumah Simon penyamak kulit." Cornelius ini dia menuruti apa yang kata malaikat suruh. Langsung Pak Cornelius ini panggil pelayannya. "Pelayan, sini pelayan." Terus si pelayannya bilang, "Ya Bapak, ada apa? Besok kamu pergi ya ke kota Yope. Cari namanya Petrus. Dia sedang tinggal di rumah Simon penyamak kulit." Keesokan harinya di kota Yope, Petrus ini sedang lapar. Ketika lapar dia lagi menunggu orang menyiapkan makanannya, terus dia berdoa. Ketika dia berdoa, Petrus lagi berdoa, tiba-tiba Petrus mendapat penglihatan. Dia melihat langit terbuka, langitnya terbuka. Terus turunlah kain putih dari langit sampai ke tanah. Nah, di dalam kain putih itu terdapat bermacam-macam binatang. Isinya adalah binatang-binatang haram. Anak-anak tahu nggak binatang haram apa? Binatang haram itu adalah binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Tiba-tiba terdengarlah suara, "Petrus, sembelihlah binatang itu dan makanlah." Langsung Petrus bilang, "Tidak Tuhan, tidak. Aku tidak mau makan binatang ini. Aku orang Yahudi. Aku tidak pernah makan binatang ini." Eits, kata Tuhan. Kalau kata Tuhan bilang ini halal, halal itu boleh dimakan.
Kalau kata Tuhan ini halal, maka kamu tidak boleh bilang haram. Kalau kata aku baik, berarti semuanya ini baik adanya. Tapi Petrus bilang, tidak Tuhan, aku tidak mau makan ini. Aku belum pernah loh makan ini. Ini terjadi sampai 3 kali. Dan kain ini, benda ini terangkat lagi ke langit. Petrus bilang, apa ya arti penglihatan ini? Tuhan mau ngomong apa ya? Nah, terus lagi mikir gini. Nah, kita balik lagi ya cerita yang lain. Nah, orang suruhannya Kornelius yang dari Kaisarea ini sudah tiba di kota Yope. Mereka sedang mencari rumah Simon penyamak kulit. Yang mana ya rumahnya ya? Pegawai ini bertanya-tanya yang mana rumahnya. Dan ketika si pegawai ini sudah ketemu rumahnya, dia mengetuk pintu. Tok 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 tok. Nah, Petrus yang berada di dalam rumah, Tuhan berbicara kepada Petrus. Petrus, orang itu lagi cari kamu. Kamu nanti ikut ya sama orang itu pergi ke Kaisarea. Nah, terus Petrusnya turun, ketemu sama pegawainya ini. Pegawainya bilang, Pak Petrus, ya saya adalah orang yang kamu cari. Terus si pegawainya ini bilang, Pak Petrus, saya disuruh oleh Pak Kornelius untuk membawa Pak Petrus pergi ke Kaisarea. Pak Kornelius sudah tungguin Bapak. Petrus akhirnya ikut pergi dengan para pelayan Pak Kornelius ini. Sesampainya di kota Kaisarea, Kornelius dan saudara-saudaranya sudah berkumpul. Mereka menunggu kedatangan Petrus. Mereka senang karena Petrusnya datang. Terus Petrusnya berkhotbah, bercerita tentang Tuhan. Dan Petrus itu akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Apakah orang ini dari orang Yahudi atau bukan. Semuanya bagi Tuhan itu adalah sama. Petrus berkhotbah tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Nah, anak-anak juga sama ya, kita mau belajar dari kisah ini bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita mau berteman dengan siapa saja. Ceritanya sudah selesai sampai di sini ya. Ayat hafalan untuk kelas kecil, Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan untuk ayat hafalan kelas besar diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ceritanya sudah selesai sampai di sini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, tolong kami ya Bapa, untuk kami belajar tidak membeda-bedakan orang lain, untuk kami bisa menerima orang lain apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tuntun hidup kami setiap harinya agar kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak dan adik-adik semuanya, saya Catherine, saya Joy akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya, pukul 10 pagi melalui Zoom atau bisa melalui YouTube GBI Epakari mulai jam 7 pagi. Jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Jangan lupa untuk follow Facebook Sunday School GBI Empang Sari dan juga Instagramnya. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy birthday to
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus